الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد. Sejenak marilah kita sediakan waktu kita untuk bersama mentelaah, memahami materi tafsir Al-Quran. Sertakan harapan kepada Allah dengan menata niatan kita. Semoga lewat telaah malam hari ini Allah menganugerahkan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Karenanya marilah kita buka telaah malam hari ini dengan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada telaah surah Al-Mulk ya. Saudara sekalian, ayat-ayat Al-Quran mengajak kita untuk berpikir dengan memperhatikan sampel fikir, yaitu orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah dengan orang-orang yang tidak mengikuti kecuali nafsunya, sehingga perbedaannya itu teramat jauh ya, dan ini ya, bisa dibuktikan di dunia ini. Sebelumnya Allah mengungkapkan ya saat-saat bahaya ya, siapa yang bisa menolak bahaya dan mendatangkan selamat atau sebaliknya, dengan contoh ya, seekor burung yang terbang dengan mengepakkan dua sayap, kemudian itu sebagai bahan apa ya, analisa kita. Sebab burung itu rezekinya sama dengan kita, dia makan jenis biji-bijian. Namun burung ya, tidak dibekali akal untuk bertani. Toh burung ini ada sebelum manusia ada, dan sampai hari ini burung itu tetap ada. Sebelumnya dalam surat Al-Ankabut, bagaimana makhluk Allah nyamuk rezekinya diletakkan pada tempat yang paling sulit. Namun sesulit rezeki itu tidak menjadikan dia musnah dibandingkan dengan makhluk-makhluk purba yang begitu besar posturnya musnah hari ini. Itu artinya apa? Semuanya tergantung dengan Ar-Rahman yang Maha Kasih. Sehingga yang Maha Kasih itu mengajak kita dengan kasihnya supaya kita mendekati Allah dengan pendekatan apa? Cinta. Sehingga larangan-larangan, standar perintah itu di sana supaya manusia dekat dengan sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ayat 22 itu ya. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqo.
Atau siapakah hadzal ladzi yarzuqukum, yang memberikan rezeki kepada kamu semuanya ini? In amsaka rizqo, saat Allah menahan rezekinya. Jadi saat Allah yang Maha Kasih itu menahan kasihnya, maka tidak ada yang mampu mendatangkan kasih Allah. Namun diharapkan dengan kasih itu supaya kita mendapatkan sayang. Itu ya. Banyak kasih Allah yang Allah itu tidak dipengaruhi oleh kemarahan lalu tidak dikasih. Ya. Jangankan manusia yang diciptakan secara khusus, yang diunggulkan di hadapan malaikat tidak diperhatikan. Nyamuk saja, begitu juga makhluk, ya, burung itu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga Allah itu tidak menahan kasihnya dari siapapun. Jadi kalau Allah pendendam, ya, orang kafir tidak dikasih kehidupan. Kalau Allah pendendam, Fir'aun tidak dikirim 2 nabi dalam satu masa. Kalau Allah pendendam, ya, tidak dilayani begitu sabarnya Fir'aun. Itu ya. Sampai mulai kecil dikirim kekasih Allah. Untuk apa itu? Supaya mengenal itu loh kekasih Allah yang namanya Musa alaihissalam. Atau istrinya dengan merawat Nabi Musa berkesempatan iman. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, jadi peluangnya sama. Orang yang paling sesat dalam pandangan Allah dikasih 2 pembimbing, dilengkapi bahasa komunikasi yang paling lembut, tidak boleh nyentak, membentak, tidak boleh. Faqula lahu qaulan layyinan, katakanlah kata-kata yang tidak menohok, kata-kata yang lembut. Dia kasih harapan, la'allahu yatadzakar, harapannya mudah-mudahan dia itu sadar, au yakhsha, atau timbul rasa takutnya. Itu kan untuk kita. Padahal Allah tahu akhir hayat Fir'aun ini jadi apa. Jadi peluang untuk mendapatkan hubungan dengan sayang kepada Allah sama. Hadirin rahimakumullah, sehingga Allah tidak dipengaruhi oleh, ya, di luar Allah makhluk. Kalau Allah menghukum karena kemarahannya, itu masih dipengaruhi oleh makhluk. Buktinya apa? Allah melarang, itu sayang. Allah merintah, itu sayang. Supaya saat kita beribadah kepada Allah, gunakan hubungan cinta. Itu ya. Balaju, bahkan mereka terus-terusan fi utuwin dalam kesombongannya, wa nufur, dan lari dari kebenaran. Itu artinya apa? Komunikasi dalam bahasa untuk mengenal itu digunakan. Kenali Allah lewat apa? Firman-Nya yang dibawa orang yang paling penyayang, nabi-nabi. Itu ya. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, namun manusia tidak menggunakan potensi ini, ya, kecuali apa? Dalam kesombongan. Di mana kesombongan manusia itu? Saat manusia menolak pemberitahuan yang Maha Tahu bahaya, menolak pemberitahuan yang Maha Tahu selamat. Nah, itu ya. Itu sombong. Ya. Nah, selanjutnya, afamayamshi mukibban ala wajhi, ya, maka apakah orang-orang yang berjalan mukibban, ya, tersarat secara tersungkur, ala wajhi, di atas wajahnya itu. Jadi orang-orang yang tidak menggunakan Islam sebagai standar laku kehidupan, itu melawan standar normal. Orang berjalan kan di atas 2 kaki, ya, perbedaan luar biasa itu ya, terlalu jauh, berjalan dengan tersungkur.
Itu ya, binatang ada berjalan di atas perutnya, ada 2 kaki, ada 4 kaki. Itu ya. Tapi Allah kan ngejak berpikir. Itu ya. Seharusnya akal itu membimbing. Maka dikasih bahan analisa untuk dipikir dari yang didengar, yang dilihat. Jangan kau lakukan dulu. Jangan kau jalani dulu. Apalagi dikasih contoh para penentangnya gimana. Ya, kan diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka orang-orang yang berjalan di atas petunjuk Islam itu orang yang berjalan normal. Makanya kalau kita mengikuti ajaran Islam itu ilmiah, tidak melawan akal sehat, bisa dirumuskan karena itu penelusuran sebab. Itu ya, kita dijak mengenal akibat lewat sebab. Nah, percaya, lihat penentang Islam ini. Itu ya, semua cara dipakai, yang penting senengnya terwujud. Semua cara dipakai sepenting yang tidak diingini tidak terjadi. Apalagi hukum manusia, tabraki semuanya. Nabi-nabi aja dibunuh. Ya, adu argumentasi kalah, pembawanya yang dibunuh. Ya. Wa yaqtulunan nabiyyin, mereka membunuh para nabi. Ini bi ghairil haq, tanpa alasan yang rasional. Kenapa kok dibunuh para nabi? Menghalangi karepnya. Makanya bi ghairil haq itu tanpa argumentasi logis itu. Adakah sama orang-orang yang berjalan tersungkur di atas wajahnya itu? Ada. Apakah mereka yang jauh lebih mendapatkan petunjuk? Amma yamsi sawiyan, ataukah orang-orang yang berjalan sawiyan tegap ala siratil mustaqim, di atas pijakan Islam? Ya. Makanya disebut wa hadza sirati mustaqiman. Inilah jalanku yang lurus. Siapa contohnya? Ya Rasulullah itu. Apakah Rasulullah itu tidak menjalani sebuah kehidupan normal, paling normal Nabi? Nabi punya musuh. Nabi kadang-kadang yang sedih, Nabi itu kadang mengekspresikan kegembiraannya, Nabi itu berdoa, Nabi berharap. Jadi kalau ada orang yang paling banyak musuhnya itu Nabi Rasulullah, orang yang paling keras, ya, cobaannya itu para nabi. Itu ya, tapi apa? Nabi kan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Nabi itu orang yang paling bahagia. Lu katanya Nabi cobaannya berat kok paling bahagia. Iya, di sana ada ketenangan. Diumpamakan api Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim dipaksa untuk dibakar, toh selamat. Kenapa? Api itu alam. Itu ya. Alam itu ada sebab bahaya, ada sebab selamat. Itu ya. Jadi materi itu ada unsur daya. Daya ini bisa dirubah-rubah oleh Allah. Daya api itu membakar, tapi daya bakarnya dihentikan, kobarannya sama, tapi tidak panas. Air itu menenggelamkan, tapi ketika dilewati Nabi Musa, kok terbelah karena apa itu? Siapa yang memandu air itu? Tapi ketika dilewati musuhnya Nabi Musa, kok kembali ke tengah lagi, 2 pongkahan besar, Pak. Itu artinya apa? Dalam kondisi yang paling mencekam, Muslim itu punya sandaran, punya pijakan, punya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Nah, makanya hadirin rahimakumullah, kalau kita lihat di dalam kasus Balqis, raja itu ya, ketika mendapatkan surat ya untuk menyerah dari Nabi Sulaiman, ya para pembesarnya kan pongai. Nahnu ulu quwatin wa ulu ba'sin syadid. Ya. Famadza ta'murun? Saya hanya menunggu instruksi kamu.
ratuku ya. Kami itu memiliki kekuatan ya luar biasa dan keberanian luar biasa. Itu kepongannya kan gitu kan. Jadi yang diandalkan apa? Kekuatan materi dan semangat kejahiliaannya. Tapi yang disebut hamba Allah di dalam surat Al-Isra, fa idza jaa waqtu ulahuma ba'atsna 'alaikum ibadallana uli ba'sin syadid. Maka saat datang janji yang pertama dari kedua janji bahwa Bani Israel itu akan membuat kerusakan di muka bumi ini, ba'atsna 'alaikum ibadallana, akan kami utus ya atas kalian hamba-hamba ya, yang hamba itu bagi kami uli ba'sin syadid, yang memiliki kekuatan besar. Di sini tidak ada apa ulu kuwatin wa ba'sin syadid. Itu ya. Jadi orang kafir punya semangat, punya keberanian. Dasarnya apa? Kekuatan materi. Ulu kuwatin, memiliki kekuatan materi. Tapi hamba Allah yang dipersiapkan untuk mengalahkan para pembunuh Nabi Israel itu, Bani Israel itu siapa? Uli baksin gitu saja. Orang-orang yang memiliki kekuatan jiwa. Itu ya. Jadi ketika berhadapan kekuatan materi dengan kekuatan spiritual ini, ya, spiritual orang kafir itu nyalinya hilang, lari itu ya. Nah, itu ya. Kembali, itu kekuatan orang Muslim itu tumbuhannya bukan materi, walaupun materi itu tetap diupayakan. Tadi dalam konflik Badar itu ya, Muslim itu punya pengalaman menang dalam perang Uhud kan kalah, gagal lah katakanlah, gagal. Padahal perang Badar menang, tidak ada persiapan perang, menang. Personil militernya sedikit, ya, persenjataannya minim, tapi kok menang. Tapi dalam perang Badar, perang Uhud punya pengalaman menang. Ya, personil tentaranya hampir sama. Itu ya. Kekuatan senjatanya hampir sama. Kok kalah? Karena tumpuannya tadi ulu kuwatin wa ulu ba'sin syadid. Di sini ndak ulu ba'sin syadid, memiliki kekuatan jiwa yang luar biasa. Nah, itulah ketenangan saat manusia Muslim menghadapi bahaya yang paling bahaya di dunia itu muncul. Nah, orang kafir kekuatan ini resirna, kenapa? Tumpuannya kepada kekuatan materi tadi. Nah, disinilah sehingga ibarat pembandingnya itu tidak cocok. Manusia itu berjalan normal, kepalanya di atas, itu ya, ada perut, ada di bawah perut. Yang mengendalikan itu apa? Kepala, ada akal pikiran. Tapi dijak membandingkan, jangan sekedar berpikir. Materi pikirnya apa yang kau pikirkan? Dikasih larangan. Jangan berpikir bagaimana cara bisa melakukan larangan. Enggak, berpikirlah bagaimana cara tidak melakukan larangan. Kenapa? Di sana ada pilihan perintah. Nah, itu nanti kekuatan jiwanya muncul. Kekuatan jiwanya muncul. Hadirin rahimakumullah, maka dalam perang Uhud disebutkan satu tujuan, yuriduna wajha, hanya mengharap ridhonya Allah. Iya. Tapi dalam perang Uhud, kalau dalam perang Badar kan yuriduna wajha, punya satu kehendak, satu keinginan, satu cita-cita, yaitu ridho Allah. Tapi dalam perang Uhud kan enggak, terbelah, minkum mayyuridud dunya wa minkum mayyuridul akhirat. Ada orientasi perangmu itu mendapatkan rampasan perang dunia, ada yang bertujuan akhirat. Terbelah umat Islam. Itu ya. Jadi sebetulnya unsur kekalahan umat Muslim itu bukan karena kuatnya lawan, tapi apa? Tumbuhan kita itu yang keliru. Nah, itu. Maka orang mukmin dalam kondisi apapun tetap berupaya
menyesuaikan sebab-sebab materialnya. Tapi jiwa yang diletakkan percaya kepada kekuatan material itu sebuah kelemahan. Termasuk hari ini terus. Nah, ya. Kul, tegaskan, huwallazi, dialah Allah. Allazi ansya'akum, yang menumbuhkan kalian, wa ja'ala lakumus sam'a, dan menjadikan kalian pendengaran, wal absor, dan penglihatan, wal af'ida, dan akal kesadaran. Coba ini loh, sampel contohnya ini, analisa itu. Ya. Kenapa Balkis dibekali ulu kuwatin wa ulu baksin syadid, kekuatan keberanian dan kekuatan material, tapi hamba Allah yang dipersiapkan mampu mengalahkan kekuatan musuh Allah itu ulu baksin syadid, itu saja, bukan kekuatan materialnya. Karena kekuatan material itu akan mengikuti. Kalau tidak, kekuatan jiwa, kekuatan keyakinan, sekuat apa modal materialnya, maka sekuat itu halangan-halangan sebelum menghadapi musuhnya. Itu ya. Nah, sekarang katakanlah, huwallazi, dialah Allah, ansya'akum, yang menumbuhkan. Ya. Menumbuhkan apa? Ya kita. Dari bahan mineral bumi jadi sperma. Ya, bahan kita itu cair. Kalau kena udara sedikit itu tidak usah 5 menit, sel telurnya mati. Siapa yang membuahi itu? Diciptakan tempat yang paling nyaman di rahim istri kita, ibu kita, jadi kita. Siapa yang merekonstruksi benda yang paling lemah itu? Kok jadi kekuatan? Ketika lahir, Masya Allah, bisa ngomong, bisa berpikir, bisa bertindak, bisa menciptakan alat-alat transportasi yang bisa mengantarkan ribuan mil, yang kalau berjalan tidak mungkin itu, tidak punya sayap, bisa terbang. Siapa yang menumbuhkan kesadaran itu? Loh, kok itu dahsyat luar biasa itu. Kalau kita tidak percaya kebangkitan, loh, kita yang dibangkitkan dari bahan bumi. Apakah kita mengawal per detik ya kejadian kita? Tidak terlibat kesadaran kita. Loh, itu yang melarang kita. Maka tumbuhkan jiwa lewat apa? Larangan yang kamu jauhi. Tumbuhkan kekuatan keyakinan lewat perintah yang kamu jalani. Itu ya. Jadi kekuatan itu di sana. Sehingga kebangkitan yang sifatnya jasad sudah terjadi. Tapi kebangkitan yang sifatnya roh, hati, jiwa, nah itu harus melewati proses menjalani taat kepada Allah tadi. Di dalam ketaatan kau akan menjadi manusia yang paling jernih di dalam menganalisa peristiwa-peristiwa yang terjadi dan yang kita jalani dalam hidup ini. Kemudian waja'ala lakumus sam'a, Allah menjadikan apa? Pendengaran. Supaya apa? Yang paling gampang kan mendengar ya. Orang merem mendengar bisa, menangkap informasi. Itu ya. Karena keyakinan dari mendengar tidak seperti melihat, dikasih penglihatan. Bukan itu saja, dikasih bahan analisa, yaitu peristiwa yang terjadi, yang kita dengar, yang kita lihat. Nah, sekarang timbangan dengan afidah, akal kesadaran. Itu ya. Nah, siapa yang mendatangkan mungsuhnya Fir'aun? Ya tangannya Fir'aun. Faltaqatahu alu Fir'aun, maka bayi Musa itu dipungut oleh keluarganya Fir'aun, dirawat sampai jadi besar Nabi Musa. Untuk apa? Ya, liyakuna aduwan wa khazana, akan menjadi musuh dan sumber kesedihannya. Yang memungut tangannya sendiri. Kita punya kekuatan seperti Fir'aun kan? Ya? Ayo, Fir'aun itu usianya panjang, sehat, wilayah hukumnya begitu luas. Justru yang menyusun, mendatangkan musuh dan kesedihannya tangannya sendiri, bukan musuhnya. Nah, itu kan bahan analisa kan, supaya apa? Kita tidak sombong di hadapan Allah yang Maha Kasih, Maha Sayang itu. Namun qolilan, sedikit sekali, mataskurun, apa yang kalian syukuri. Kecuali apa? Menikmati nikmat saja.
tanpa ya mengenal pembekalan menggapai nikmat dan menggunakannya. Kalau kamu menggapai nikmat bukan dengan cara Islam, itu ya sama dengan Fir'aun tadi. Yang kau pungut akan jadi bahan kesedihan dan permusuhan terhadap dirimu. Lu sama-sama mungut lo ya. Istrinya Fir'aun apa enggak terlibat memungut Nabi Musa? Iya terlibat. Tapi endingnya siapa yang selamat? Istrinya Fir'aun. Ya. Tapi padahal coba hatinya deh, Pak, lihat hati aja. Itu ya. Dia di dalam doanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbib nili baitan indaka baitan. Ya Allah, bangunkan aku rumah ya di sisimu. Berarti apa? Selama ini yang dikurung itu hanya fisiknya. Tapi jiwanya tidak bisa dikurung dengan kenikmatan hidup tinggal di istana Fir'aun. Sama-sama memungut Nabi Musa. Apa tidak merawat istrinya Fir'aun? Merawat. Apakah Fir'aun tidak mendanai perawatan Nabi Musa? Didanai. Beda memungutnya, sama memungutnya, tapi endingnya kan beda. Itu ya yang didambakan Fir'aun mahligai kekuasaan. Justru yang didambakan istrinya Fir'aun yang muslimah itu rumah di surga. Wa najjini min fir'auna wa amalihi. Merasa tidak selamat dari ancaman keimanan keislamannya. Selamatkan aku dari fahamnya Fir'aun dan tindakan Fir'aun. Masa saya ini wanita muslimah akan dikumpuli, direnggut kehormatan saya oleh mungsumu ya Allah, padahal suaminya ya. Sama-sama hati ya. Memungut Nabi Musa-nya sama. Tapi kenapa ini jadi bahan kesedihan, jadi mungsuh? Tapi bagi istrinya Fir'aun justru ini kekasih Allah, dikasih iman, dikasih Islam. Wa najjini minal qaumidz zalimin, dan selamatkan aku dari semua tindak orang-orang zalim. Itu ya. Kenapa hati kok bisa semacam itu? Padahal yang dipungut itu sama. Ini menjadi sumber kebahagiaan, Musa menjadi sumber kesedihan dan mungsuh bagi suaminya. Siapa? Fir'aun. Hadirin rahimakumullah. Itu kita menilai hati. Makanya afidah itu unsur-unsur jiwa. Ya. Nah, ini harus disyukuri. Dikasih telinga, dikasih daya dengar, dikasih mata, dikasih daya lihat. Bukan itu saja, analisan, disaring. Itu ya, dengan apa? Akal, kesadaran. Bukan itu saja, dikasih standar. Ini larangan, ini perintah. Itu ya, baik belum tentu benar. Seperti halnya baik belum tentu salah. Ya, sama-sama memungut Nabi Musa, ini baik. Itu ya. Tapi endingnya beda. Itu ya. Hadirin rahimakumullah, jangan-jangan kita seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Ya, maka sedikit matas kurun apa yang kau syukuri. Ya. Apa yang disyukuri? Pembekalannya tadi. Kalau kamu mengambil, meletakkan jatah dunia bukan dengan pembekalan Islam, itu akan menjadi mungsuh dan sumber kesedihan. Tapi kalau kamu memungut, mengambil, meletakkan, menggunakan dengan cara Islam, itu akan menjadi ketenangan dan kebahagiaan batin. Qalilan ma tashkurun. Sedikit yang kau syukuri. Apa yang disyukuri? Kebanyakan yang disyukuri apa? Menikmati nikmat. Tapi menggunakan nikmat untuk taat dengan pembekalan Islam, wah itu yang sedikit. Kul, tegaskan lagi, tegaskan, huwallazi, dialah Allah yang Maha Rahman tadi, dzara'akum, ya, yang menjadikan kalian ya regenerasi fil ardi, di bumi ini. Makna dzara'a itu menciptakan, bergenerasi. Iya, fil ardi, di bumi ini. Wa ilaihi tuhsyarun, dan kamu akan dikumpulkan. Regenerasi itu berapa? 100 tahun, 1 abad. Itu ya, kita akan diganti manusia lain. Saya yakin 50 tahun akan datang, ya penghuni mungkin ganti penghuni masjid ini. Kalau saya itu berapa itu? 59, hampir 60.
Ya, saya yakin 50 tahun wis gak ono mana seusia saya. Ya. Itu kan regenerasi 100 tahun. Itu sadar apa enggak itu? Sadar. Loh, kenapa kesadaran ini? Apakah kita bisa menolak jatah regenerasi ini? Tidak bisa menolak saya itu. Jadi kita ini dikurung oleh kesadaran kita. Tidak bisa keluar dari kesadaran itu. Makanya afidah itu ya. Itu ya, akal kesadaran. Ya. Dan hanya kepadanya kamu akan dikumpulkan lagi. Kita harus yakin itu ya. Jatah umur kita itu tidak ada 100 tahun ya. Padahal di akhirat itu ya 1000 tahun. Wa innal yauma inda rabbika ka'alfisana, berarti 10 abad. Usia kita tidak ada 1 abad. Loh, kalau Allah menggunakan standar keadilan, orang yang paling taat Nabi tidak selamat ini kalau adil-adilan ditimbang. Dengan apa? Nikmatnya Allah. Tapi Allah itu yang Maha Kasih. Makanya ayat sebelumnya kan ya amman hadzal ladzi wa jundun lakum yansurukum min dunir rahman. Ya, apakah semuanya ini selain Allah yang bisa menolong kamu selain Ar-Rahman yang Maha Kasih itu? Maka gunakan kasih ya, jatah yang dikasih ini untuk modal ya, sangu kepada Allah, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Masa depan kita itu bukan kematian, tapi masa depan kita itu keabadian yang tidak ada tolak ukur waktu. Itu ya. Makanya alhamdulillah kita jadikan manusia. Tidak bisa menolak sudah jadi manusia kok. Kalau kesadaran kita seperti sahabat Nabi, ya, andaikan saya ini rumput kering yang diinjak orang, sudah tidak ada pertanggungjawaban. Itu ya, lebih selamat ya. Burung mengepakkan dua sayapnya, tidak diminta pertanggungjawaban hukum seperti manusia. Nyamuk tidak diminta pertanggungjawaban hukum. Itu ya. Lebih selamat mana kita dengan burung, dengan nyamuk itu? Lebih selamat nyamuk. Nah, tapi kalau kita menggunakan sayangnya Allah, maka kita akan menjadi manusia yang paling dihormati oleh semesta ini. Ya, makhluk Allah itu indah, tapi keindahan untuk manusia. Tapi keindahan hati manusia itu hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Semua di bumi ya, keindahan kan untuk manusia, kelezatan untuk manusia, kenyamanan untuk manusia. Itu ya. Tapi Allah ingin membangun cinta, kemesraan, ya, sayang dengan kita ini. Lewat apa? Syariat Islam. Wa yaquluna, mereka berkomentar saat dikumpulkan ini, mata hadza, kapan al-hadal waktu, janji ini, in kuntum, jika kalian semuanya shodiqin, orang-orang yang benar. Ya, jadi pengikut nabi-nabi itu ya kan benar kapan? Ya, jangan bertanya kapan. Wong kita ini sudah melakukan kebangkitan. Ya, coba dari bahan bumi, siapa yang mengawal jadi manusia? Toh bahannya sama, Allah menciptakan binatang dan tumbuhan. Waduh, itu ya. Siapa yang mengatur, membangkitkan jadi orang? Loh, kita ini melakukan kebangkitan. Kita menjadi pelaku yang dibangkitkan oleh Allah. Makanya dzara'akum fil ardi, menciptakan regenerasi, ada generasi di bumi ini. Setelah jadi manusia tak dibiarkan, dikasih ajaran. Supaya apa? Dengan ajaran itu semua kehidupan itu bermakna, maka dinilai ibadah. Dikasih status hamba, perbuatannya itu penghambaan. Kepada siapa menghamba? Kepada Allah. Supaya apa? Kamu dimiliki secara terhormat oleh Allah. Binatang makhluknya Allah, tumbuhan makhluknya Allah. Tapi manusia dijadikan makhluk Allah dengan ikhtiar pilihannya. Menghambalah dengan cara mentaati Allah. Walaupun manusia bisa tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dirumuskan, ya. Itu ya. Allah itu ya melarang, Allah merintah, semuanya kembali bahaya dan selamatnya kepada yang dilarang, kepada yang diperintah. Itu Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Kul, tegaskan, innama tidak lain ilmu pengetahuan tentang dikumpulkan dibangkitkan tadi indallahi di sisi Allah. Dibangkitkan dari bahan yang menurut akal tidak mungkin, dibuai di rahim ini. Kita belum baik kepada Allah, ya Allah sudah baik. Itu ya. Setelah lahir dikasih kesadaran, iya, saya pernah ada walaupun bentuknya belum saya. Itu ya, sadar nggak itu? Saya pernah ada walaupun bentuknya belum saya ini. Itu ya. Masa saya tidak yakin ada kesadaran itu? Nah, coba kesadaran ini dikuatkan lagi, ya. Yang asalnya tidak ada saja Allah mampu mengadakan, apalagi mengadakan yang pernah ada. Kan lebih mudah mana? Mengadakan yang sudah ada atau mengadakan dari yang tidak ada? Oh, lebih mudah mengadakan yang pernah ada. Nah, itu seharusnya itu, ya. Maka ilmuha innamal ilmu indallah. Pengetahuan tentang ini ya di sisi Allah. Kebangkitan akhir itu pasti ada, walaupun kita sudah melakukan kebangkitan pertama, nas'atal ula, ya, ditumbuhkan dari fase awal. Saya ditumbuhkan dari fase awal, dari sperma itu jadi saya, itu ya. Lalu dilahirkan di muka bumi ini, nanti dikembalikan ke bahan dasarnya. Dari bahan dasar itu kembalikan lagi. Coba kesadaran ini diperkuat dengan cara berpikir Islam, ya, sampai pada kurun kesadaran itu, ya. Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, andaikan saya rumput kering yang diinjak orang, lebih selamat daripada jadi manusia. Itu ya. Di sini hadirin rahimakumullah, makanya ibadah kita itu istighfar semuanya. Jadikan ibadah kita itu ungkapan tobat kepada Allah. Apa yang kita tobati? Nikmat yang banyak melupakan cara Islam. Itu ya. Kemudian kemaksiatan kita dibanding rahmat Allah, Masya Allah. Itu ya. Wa innama, dan sesungguhnya tidak lain aku Rasulullah nadhirun mubin, pemberi peringatan yang nyata. Itu ya. Apakah ya, larangan-larangan Allah itu bukan peringatan? Wong itu bahaya ya. Apakah perintah-perintah Allah itu bukan peringatan? Wong itu informasi selamat ya. Jadi unsur-unsur peringatan pada perintah maupun larangan itu lebih nyata ya. Maka kalau kita memperhatikan peringatan itu, maka akan menjadi sebuah kebahagiaan. Iya ya Allah, tugas manusia hanyalah menerima informasi bahaya, informasi selamat, kemudian saya patuh dengan kesadaran saya tidak sempurna di dalam mematuhi, baru doa kepada Allah. Jadi doa itu apa sih? Ya, menutup celah kelemahan kita di dalam taat. Itu baru nanti kita dikasih apa? Ketenangan hidup. Itu, Masya Allah, sujud kepada Allah. Siapa ya Allah sujud kepada Engkau? Toh sujud itu tidak diperintah oleh sesama saya, tapi diperintah oleh Allah yang tidak butuh disujudi. Ya. Allah ketika melarang, Allah tidak butuh melarang. Allah merintah, Allah tidak butuh merintah. Justru kita butuh pada standar larangan perintah Allah. Nah, itu kayanya Allah itu semacam itu. Jadi wa innama ana nadhirun mubin, tidak lain aku kecuali pemberi peringatan, ancaman yang nyata. Di mana standar ancamannya? Hati-hati loh. Kalau kamu tidak menggunakan standar perintah larangan Allah, kamu akan dilarang, diperintah oleh nafsu. Gitu, menjadi hamba nafsu. Falamma, maka di saat ro'auhu, mereka melihatnya, zulfatan dekat, siat menjadi jelek, ya, menjadi berubah ekspresi wujuhul ladzina kafaru, wajah orang-orang yang mengkafiri informasi ini. Itu ya, jangan jauh-jauh. Ketika manusia bertumpu kepada kekuatan dunia, saat dunia itu bergeser, itu ya,
Jadi orang yang paling stres, orang yang paling takut itu ya, orang yang paling takut itu belum kubur itu, belum ketemu malaikat itu ya. Hadirin rahimakumullah, maka syiat menjadi berubah buruk wajah orang-orang yang mengkafiri peringatan-peringatan Allah ini. Waqila, dan dikatakan hadzal ladzi, inilah yang kuntum bihi, ya kamu sekalian dengan peringatan ini taddaun, yang meminta-minta, nantang-nantang. Itu ya, meskipun tidak ngomong. Ketika manusia menolak perintah Allah, bikin standar perintah itu sebetulnya nantang. Meskipun tidak ngomong, ketika manusia menolak larangan Allah, bikin larangan sendiri, itu sebetulnya nantang. Meskipun nggak ngomong. Lu, saya kan bukan anti agama. Dikira agama itu hanya percaya adanya kiamat, iya, percaya Allah. Orang musyrik percaya Allah, orang Nasoro percaya kiamat, orang Nasoro Yahudi percaya siksa kubur, iya, tapi tidak mempercayai informasi bagaimana kamu selamat, ya, dikubur di akhirat, bagaimana cara bahagia dikubur di akhirat, ada kehidupan itu, ya. Inilah yang dulu kamu nantang-nantang, minta-minta di dunia untuk disegerakan. Maka kita diajak berpikir, kul, tegaskan Muhammad, ara'aitum, menurut perhatian kamu, menurut kamu, menurut pikiranmu gimana? In ahlakani Allah, saat Allah membinasakan aku, waman ma'iyah, dan orang-orang yang menyertai saya, atau justru sebaliknya, aurahimana, atau merahmati kami. Sama, penilaiannya sama, saya masih nunggu, ya. Kamu menunggu, saya juga menunggu. Tapi dalam proses penungguan ini mana yang paling tenang? Jadi kan ada di dunia kan itu ya. Di dunia itu orang yang paling cemas itu orang yang tidak menyandarkan, ya, menaruh, ya, standar berbuat tidak berbuat ini kepada Allah, itu orang yang paling kalut. Sehingga apa? Bagaimana masalah batin ini dilindungi dengan kekuatan tentara? Adakah tentara yang lebih kuat tentaranya Fir'aun? Toh Fir'aun penakut. Kenapa? Dia bikin satuan elit khusus untuk apa? Jaga-jaga, jangan-jangan orang dekatnya akan mengkhianati dirinya. Takut dia. Itu ya. Justru dia sendiri yang memungut bayi Musa, dirawat mulai kecil sampai besar, menjadi bahan kesedihan dan musuh nyatanya. Itu manusia, itu ya. Hadirin rahimakumullah, ya, bagaimana menurut kamu kalau saya sendiri yang akan dibinasakan Allah, atau dulu sebaliknya merahmati kami? Fama yusyirul kafirina min adzabin alim, maka adakah yang menolong orang-orang kafir dari azab yang menyakitkan itu? Di dunia saja sudah merasakan betapa sakitnya jalan kekafiran yang diusung, yang dijalani, dipaksakan kepada sesamanya. Kul, tegaskan Muhammad, huwar rahman, dialah yang maha pemurah. Jadi ketika Allah membuat standar hidup, itu kemurahannya itu. Saya kasih kenikmatan, gunakan dengan caraku. Kuberikan modal kenikmatan, gunakan untuk mengenalku. Kan enak sih ya. Allah melarang itu ya. Itu ya, diganti jauh lebih banyak yang dilarang. Itu ya. Allah merintah itu tidak pernah memberatkan. Justru yang diperintah nafsu, dilarang nafsu, itu paling berat dalam kehidupan. Kenapa? Kita yang harus menjaga. Itu ya. Jadi kalau kita meraih yang kita sukai bukan dengan cara Islam, hati kita akan dikuasai, akan menjadi sumber ketakutan dan kekalutan hidup. Tidak usah nunggu kubur, tidak usah nunggu akhirat. Yang kita kumpulkan itu akan menjadi sumber kesedihan kita, akan menjadi musuh bagi kita, orang yang paling kita cintai sekalipun. Ya. Aman Nabi, kami menaruh kepercayaan kepadanya. Apa percaya kepada Allah? Saya yakin yang dilarang Allah itu sumber kesedihan. Kalau saya ambil untuk saya jalani, saya yakin yang diperintah oleh Allah itu sumber kebahagiaan. Kalau saya ambil untuk saya jalani,
Itu percaya itu gitu, percaya kepada mana Allah waib. Tapi kan larangannya kan nyata, perintahnya kan nyata. Ya. Jadi tawakal itu ada yang dipegang, bukan tawakal ngambur. Fasata'lamuna, maka kalian akan tahu man huwa, siapa yang dia itu fi dhalalim mubin, berada di dalam kesestatannya nyata. Kenapa kok nyoto? Larangan ini nyoto, larangan setan nyata, larangan Allah nyata. Makanya duwu mubin ya, musuh yang nyata itu. Innahu, sesungguhnya setan itu aduwwum mubin, musuh yang nyata. Oh pokoknya nyata, larangannya ono. Yang dilarang Allah itu yang diperintah setan, yang diperintah setan itu yang dilarang Allah. Yang berseberangan kan. Nah, Masya Allah. Bukti yang paling itu ya. Ara'aitum, bagaimana menurut analisa pikiranmu. In asbaha ma'ukum ghauron. Ya, jika tiba-tiba airmu itu menjadi kering, siapa yang bisa menjadikan air? Ketika air itu susut, ngelesep ke bumi semuanya, dijadikan padang pasir. Siapa yang bisa menolak padang pasir akan menjadi sesuatu yang hijau seperti di alam tropis ini? Tidak ada yang bisa nolak. Ya. Fama ya'tikum bima'in ma'in, maka siapa yang akan mampu mendatangkan kepada kamu air yang mengalir? Tidak bisa. Menghadapi alam ini saja kita lemah, apalagi menghadapi pencipta alam. Ketika di malam hari saya tidur, lalu saya bangun, pohon-pohon itu tumbang. Di pesantren Pacet ada angin itu ya. Di malam hari ketika bangun, Masya Allah, saya yakin itu angin. Padahal angin tidak bisa dilihat. Air bah yang mampu menggusur dalam kecepatan berapa ribu kilometer per jam ini, maka tenggelam dalam semalam kota itu. Saya yakin itu air bisa dilihat. Lalu siapa yang menciptakan air itu? Jangan jauh-jauh, yang paling ringan air yang kita minum, siapa yang mengawal limbahnya bisa keluar? Kopi yang kita minum keluarnya jernih, siapa itu? Toh beberapa tahun kan ini, lu kok umpamanya ndak ada penyaringnya gimana gitu? Apa ndak jadi limbah gitu? Masya Allah, ketika kita buang limbah tiap hari, Masya Allah, siapa yang mengawal ini? Ada jaringan saraf yang ketika penuh keluar gitu. Siapa yang mengusir virus dari sini? Ada sistem jaringan saraf, kalau ini mengganggu dikeluarkan dengan bersin. Siapa yang mengawal ini? Loh, itu manusia dikawal gitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menurunkan kitab ini. Allah tidak percaya manusia bisa selamat hanya dengan akalnya, tapi akal butuh bimbingan. Supaya apa? Manusia mencintai Allah saat melaksanakan perintah, saat menjauhi larangan, itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayatnya apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'un. Kalau kamu tujuan cinta kepada Allah, ikuti saya, jalan hidup saya, jalan cinta itu. Jadi agama cinta ya Islam itu. Jangan membangun pendekatan cinta tanpa izin dari Allah SWT. Innaddin indallahi Islam. Agama cinta cuma Islam itu saja. Saya pikir itu gitu, supaya tidak dipaksa oleh keadaan, tapi dipaksa oleh kesadaran. Itu ya. Jangan dipaksa saat bala. Dulu tidak ada bala itu, saya dipaksa, ya Allah, masa saya kufur kepada itu ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun ja'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur ikhwanana mujahidin fi Falastin wa fi sairi buldanil muslimin. Allahumma ansur man nasaraddin wa khudhul man khadhalal mu'minin. Allahumma ansur man nasaraddin wa khudhul man a'ta ahadaddin. Allahumma antasir lana intisaraka li ahbabika ala a'taik. Allahumma antasir lana intisaraka li ahbabika ala a'taik. Allahumma antasir lana intisaraka li ahbabika ala a'taik. Allahumma intasir lana intisaraka li ahbabika ala a'taik. Allahumma nawasina wa nawasihim fahzimhum wansurna alaihim.
Allahumma nawasina wa nawasihim fahzimhum wansurna alaihim. Allahumma nawasina wa nawasihim fahzimhum wansurna alaihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin.